Nama yang selalu dikenang, pendidikan, hati yang menyala. Terima kasih kedatangannya untuk di sini semua sudah bersedia datang di kegiatan diseminasi untuk budaya positif ini. Di sini saya mau izin menyampaikan pemahaman dan penerapan budaya positif ini dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari. Nah, kita akan memulainya dengan budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Sebenarnya mungkin budaya positif itu sudah ada di sekolah kita juga, dan kita udah melaksanakannya tanpa kita sadari, ya. Namun di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Di antaranya ada 9 konsep. Namun budaya positif itu sebenarnya adalah perwujudan di sini dari nilai-nilai atau keyakinan universal, ya, yang diterapkan di sekolah, baik di kelas maupun secara menyeluruh di sekolah. Ya. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Karena pada tujuan filosofi pendidikan itu sendiri adalah untuk memerdekakan murid, ya, dan mereka bisa hidup dengan selamat dan bahagia dengan hidupnya. Nah, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada beberapa konsep inti. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, penghargaan dan hukuman, kita akan bahas juga, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Dalam konsep inti yang sudah kita bahas barusan, bisnis, kan ada pembelajaran dengan paradigma baru. Itu merupakan konsep awal yang perlu kita pahami untuk menciptakan budaya positif itu sendiri. Nah, gimana pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah mengubah paradigma guru dari yang awalnya dulu tradisional menjadi paradigma yang lebih upgrade gitu ya, dengan memahami adanya prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid-murid kita. Nah, di sini ada juga profil-profil yang perlu kita perhatikan kebutuhan murid itu. Di antaranya yaitu bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, mandiri. Nah, ini adalah kebutuhan yang perlu kita penuhi, yaitu berupa profil pelajar Pancasila yang sedang kita gaungkan dan yang sedang kita coba untuk praktekkan di sekolah kita. Nah, selanjutnya dalam budaya positif ini kita juga menerapkan pemahaman mengenai teori kontrol. Ya, teori kontrol ini ada 4 sebenarnya, ya. Ada ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Lalu selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, apakah itu benar? Ya. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa, apakah benar kita bisa memaksa murid-murid kita? Gimana? Ya kan? Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Guru itu bisa mengontrol murid kalau muridnya itu mengizinkan. Padahal sebenarnya mungkin murid itu nggak ingin dikontrol, nggak ingin melaksanakan perintah yang disuruh sama gurunya, gitu ya. Tapi di sini murid mengizinkan dirinya itu dikontrol. Padahal ketika kita kembali lagi kepada diri kita, ketika kita memahami kebutuhan kita bisa kok mempertahankan sesuatu yang kita miliki karena kita yang punya kontrol atas diri kita, benar kan ya? Nah, selanjutnya yang kedua ini ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa iya? Nah, penguatan positif atau bujukan
tertentu ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik ini dapat membangun karakter. Bagi sebagian orang itu beranggapan kritik dapat membangun karakter. Emang betul seperti itu? Belum tentu, karena kritik itu ketika seseorang atau seorang murid itu kita kritik, bisa saja dia mencapai identitas gagal karena mereka terus tersudutkan gitu. Bukan kita bangun kepercayaan dirinya, bukan kita bangun karakter yang bisa timbul dari dalam dirinya, gitu ya. Sebagai dasar. Oke, selanjutnya terakhir di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tentang kita orang dewasa, apakah benar kita bisa memaksa ke murid kita, gitu. Dan ini tidak baik untuk jangka panjang tentunya yang bisnis ya. Selanjutnya, oke, di sini ada perbandingan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Di sini kata Stephen R. Covey mengenai teori kontrol ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek yang tertentu tentang realitas. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas. Kita langsung masuk ke disiplin positif. Di sini kita mulai memasuki pembahasan mengenai disiplin positif, itu ya, yang menjadi bagian dari penerapan budaya positif, gitu ya. Di sini ada disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Nggak bisa satu orang aja, nggak bisa sekelompok orang aja, tapi seluruh warga di sekolah, ya. Terutama bagi peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu pentingnya disiplin positif. Nah, di sini memiliki sikap disiplin merupakan tujuan kita sebagai pendidik tentunya, sehingga peserta didik dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang universal, ya, dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi muncul adanya motivasi dari dalam dirinya, dorongan dari dalam diri untuk melaksanakan disiplin positif itu. Selanjutnya, penerapan disiplin positif tentu tidak jauh dari yang namanya kita memahami tentang kebutuhan dasar pada manusia. Di sini kita perlu memahami kebutuhan dasar murid dulu sebagai pendidik, ya, sebelum kita menerapkan budaya positif atau disiplin positif ini. Nah, kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi ada beberapa kebutuhan yang perlu kita penuhi, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, serta semua usaha terbaik yang kita lakukan supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar apa saja yang perlu kita penuhi nih? Oke, di sini ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, yang sifatnya adalah psikologis
itu adalah rasa atau kebutuhan dasar yang kita miliki pada bagian kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya dia ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya kan? Mereka juga akrab dengan orang tuanya, terikat hangat gitu hubungannya ya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok gitu. Jadi care gitu ya anak-anak yang seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu penguasaan. Nah, di sini meliputi mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, ya, berprestasi, diakui dan didengar. Ini anak-anak yang memiliki kecenderungan untuk memimpin, memiliki ambisi ya untuk memimpin, adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Mereka biasanya suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Seperti itu. Mereka ini juga tipe-tipe yang biasa sistematis, rapi, gitu ya. Jadi ya lumayan perfeksionis karena ingin mencapai sesuatu yang terbaik. Selanjutnya ada kebutuhan dasar yang keempat, yaitu kebebasan. Komponen dari kebebasan ini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain karena mereka punya prinsip sendiri gitu ya, dan punya kesenangannya sendiri, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Itu karena dia mandiri ya bisnisnya. Selanjutnya kesenangan. Ini adalah komponen bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi untuk anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan itu karena ya mereka ada kebutuhan dasar untuk merasa senang gitu ya. Nah, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi gitu. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka juga masih terlihat lucu gitu. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita akan beranjak pada ini. Apa yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata itu beda ya. Semua jadi bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda dengan yang namanya restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini perlu adanya proses kolaboratif, nggak bisa sendiri, gurunya nggak bisa cuma Miss Ida aja, Miss Aya aja misalnya, enggak. Jadi harus semua berkolaborasi untuk memenuhi proses restitusi ini. Proses kolaboratif juga mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi mereka juga diajarkan untuk mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Mereka yang bikin masalah, mereka yang carikan solusinya mau seperti apa, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman ini pasti membawa anak ke identitas gagal ya, misalnya. Nah, kalau misalnya
dengan restitusi. Gitu. Di sini misalnya untuk hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau kita kasih hukuman. Tapi kalau misalkan konsekuensi, murid itu belajar taat peraturan. Tapi kalau restitusi, murid ini akan belajar memecahkan masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Gitu. Terus, untuk identitas gagal ini yang hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi membayar sesuatu yang sudah mereka lakukan. Jadi kesannya kayak impas gitu. Padahal tidak ya. Nah, di sini ada konsekuensi. Bedanya, kalau konsekuensi ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, bukan lagi penguatan negatif, tapi penguatan positif. Nah, selanjutnya restitusi. Pada restitusi, di sini tujuannya adalah yang dicapai itu anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau pegang kontrol. Jadi mereka tidak lagi terpengaruh dengan penguatan positif negatif, tapi mereka tahunya, mereka sadarnya bahwa mereka yang punya kendali atas dirinya, gitu ya. Anak itu akan paham seperti itu contoh-contohnya. Oke, jadi kesimpulannya, hukuman itu bersifat satu arah, ya. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima, gitu. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, gitu. Jadi tiba-tiba gurunya yang kamu lari keliling lapangan, kamu apa? Padahal itu tidak relevan. Kadang-kadang si hukuman itu tidak relevan dengan apa yang sudah dilanggar atau apa yang menjadi permasalahan si murid, ya kan? Nah, apa pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, selanjutnya, kalau konsekuensi ini lumayan sudah terencana, gitu ya, bukan lagi dari satu pihak atau sudah disepakati sebenarnya, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kedua pihak antara murid dan guru, gitu. Jadi udah ada terbentuk suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, kalau restitusi ini dibuat oleh siswa dan dijalankan oleh siswa untuk belajar memecahkan masalah. Jadi ya yang membuatnya adalah mereka, murid ya, dan yang menjalankannya juga mereka, untuk mereka belajar gitu, untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi gitu. Oke, di sini kita akan membahas mengenai penghargaan. Nah, apakah menurut Miss penghargaan itu baik? Selamanya baik kita berikan, atau sebenarnya penghargaan itu bisa juga menjatuhkan, gitu ya? Oke, mungkin kita selama ini tuh beranggapan bahwa penghargaan itu tuh adalah sesuatu yang ya baik gitu ya, memang penghargaan itu baik dalam kondisi tertentu tentunya. Tidak perlu kita apa-apa bisa memberikan penghargaan secara terus-menerus tanpa si anak itu tahu atau siswa ini tahu kenapa missnya itu ngasih penghargaan gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu makna dari atau tujuan dari penghargaan itu, atau nilai sebenarnya. Di sini kita bahas tentang nilai-nilai dari penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu ketika bisa berpengaruh pada jangka pendek maupun jangka panjangnya. Lalu penghargaan itu kadang juga bisa tidak efektif ya, ya. Penghargaan itu juga kadang mengurangi ketepatan. Penghargaan itu bisa menghukum juga. Penghargaan itu juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan merusak hubungan. Ketika penghargaan ini nilainya seperti itu, maka kita bisa lihat bahwa penghargaan itu sebenarnya adalah faktor eksternal dari murid itu sendiri. Ketika murid itu ingin melakukan sesuatu, ingin bertindak, dia hanya mengacu pada penghargaan. Apakah itu baik? Bisnis
menurut visi. Jadi apa yang lebih baik ketika kita apa melakukan sesuatu, tapi kita mengharapkan penghargaan atau imbalan, atau ketika kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri, yaitu munculnya motivasi intrinsik. Coba sambil kita renungkan ya, Miss. Selanjutnya kita akan bahas mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Sekarang coba kita semua jawab pertanyaan ini. Mari kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Tentu ketika kita melakukan tindakan itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu ini karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ya, berarti itu keterpaksaan ya. Terkadang juga kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita mengharapkan imbalan. Ya kan? Nah, ada 3 jenis motivasi perilaku manusia yang akan kita bahas di sini. Nah, motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah tingkat motivasi perilaku manusia yang paling rendah. Paling rendah. Biasanya orang yang punya motivasi ini, dia akan bertanya-tanya dalam dirinya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya ya? Kira-kira apa yang bakal aku rasakan? Kekhawatiran gitu jadinya. Nah, jadi mereka-mereka yang bertanya seperti itu, mereka khawatir akan tindakan yang akan mereka dapatkan, itu akan berhubungan dengan fisik atau psikologisnya mereka. Jadilah di sini dia mau melakukan itu, tapi motivasinya yang menghindari ketidaknyamanan. Untuk yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kamu mau nggak? Nanti aku kasih deh permen misalnya. Kamu mau nggak bantuin aku? Kamu mau nggak kerja sama-sama aku? Nanti aku kasih makanan aku gitu. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki motivasi ini, pertanyaan di dalam benaknya itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini setingkat lebih tinggi dari yang pertama sebenarnya motivasinya. Ini sudah ada kemauan, tapi pengen ada imbalan. Kalau yang di sana itu terpaksa gitu ya, kata kuncinya. Selanjutnya yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga. Dan orang yang memiliki motivasi ini, di dalam benaknya dia akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Jadi di sana dia sudah membayangkan ketika saya akan mempraktekkan nilai kebajikan yang saya percayai ini benar, saya bakal jadi orang yang seperti apa ya? Ini selanjutnya. Nah, karena menciptakan budaya positif itu harus adanya kolaborasi antara berbagai pihak di sekolah ya. Tentunya ada wadah sekolah, baik mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, dan semua wadah sekolah. Di sini kita juga akan mendalami posisi kontrol guru sebagai roda penggerak gitu sebenarnya. Jadi nanti guru ini yang akan membawa para murid untuk bikin keyakinannya, keyakinan kelas awalnya, dari keyakinan kelas 1, keyakinan kelas lain. Mudah-mudahan kita akan menciptakan suatu keyakinan sekolah
bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Gitu. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum yang pertama. Kalau guru sebagai penghukum, di sini biasanya ciri-cirinya nada suara itu tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk gitu. Kamu ya, awas kamu, gitu kan, menghargai. Itu penghukum. Kamu telat ya, gitu pokoknya gesturnya, bahasa tubuh melotot kayak orang marah gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, posisi kontrol yang kedua adalah teman. Bisnis. Guru itu kan sebenarnya bisa juga jadi teman, ya. Dengan nada suara, malas, halus. Kalau teman nih gimana ya, kayak kita ke teman gitu ya, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu lebih ke merapat pada anak dan lesu. Jadi kalau teman itu, masa sih kamu nggak mau bantuin aku, masa sih kamu nggak kasihan sama Miss misalnya, tolong dong kamu lakukan itu, gitu ya. Nah gitu. Terus yang ketiga, pemberi rasa bersalah. Nada suaranya ramah juga sama, nggak kayak yang nada penghukum. Ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuhnya ini merapat kepada murid, mata dan senyum. Matanya itu hangat gitu ya, kayak kita ngobrol biasa aja dan tersenyum jenak. Pemberi rasa bersalah. Terus selanjutnya ada pemantau. Pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ya, biasanya ketika ada anak yang terlambat, kamu tahu ini jam berapa? Tahu kataannya. Terus peraturan kita masuk jam berapa? Jadi dia lebih ke memantau. Jadi dia based on data. Kalau yang pemantau ini, jadi dipantau gitu aja. Nah, posisi yang kelima, yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Manajer ini suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, lentur, ya, dan mendekat kepada murid. Dari beberapa posisi kontrol ini, Mister, sebenarnya yang baik itu adalah yang mana coba? Kira-kira? Manajer. Pasti kata Mister semua manajer ya. Memang betul. Diharapkan posisi kontrol guru yang sebagai manajer ini adalah guru-guru yang bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Sebenarnya ini, ya, karena ya saya sendiri sih masih menyadari ada beberapa posisi kontrol guru yang tidak sesuai dengan manajer dalam diri saya, gitu ya. Saya mantau, ada pemberi rasa bersalah kan, kadang buku dan semuanya. Cuman kita semua di sini belajar untuk mengetahui dan mengambil tindakan, dan kita mengimplementasikan nilai guru sebagai manajer ini. Sama-sama belajar ya. Oke, Miss. Nah, ini contoh ucapan atau pernyataan atau kata-kata guru yang melambangkan atau mewakili dari beberapa posisi kontrol yang sudah kita pelajari tadi. Nah, menurut Miss, mana posisi kontrol guru yang sebagai manajer? Ucapan guru yang sebagai manajer itu ada di balon warna apa, Miss? Oke, hijau. Iya betul. Jadi di sini ada perkataan, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Ini adalah pertanyaan guru. Dia tidak marah, dia tidak nadanya tidak mengasihani juga ke anak. Jadi sebenarnya ini adalah posisi kontrol guru yang sebagai manajer untuk menerapkan budaya positif. Nanti akan kita bahas di sini. Nah, selanjutnya kalau untuk yang balon warna kuning, itu kira-kira perkataan atau ucapan guru dengan posisi kontrol apa sih? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira apa? Oke, betul. Jadi di situ guru dengan nada memelas, dengan nada lemah, halus berkata kepada muridnya,
kelima posisi kontrol ini. Dan mungkin di antara kita juga sudah menerapkan ini posisi sebagai manajer tanpa kita sadari. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Nah, di sini dalam budaya positif itu yang ada adalah pembahasan tentang keyakinan, bukan peraturan. Ya, karena di sekolah kita kan kita mengenalnya peraturan, gitu ya. Nah, mengapa keyakinan dan bukan peraturan? Gitu. Jadi coba, Miss bisa jawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Lalu di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kita punya peraturan? Kalau peraturan untuk menggunakan helm saat mengendarai motor, tujuannya sebenarnya buat apa sih? Menjaga keselamatan. Iya, betul, Miss, menjaga keselamatan. Kalau untuk menjaga keselamatan itu harus muncul dari dalam diri sendiri, atau ditakut-takutin dulu sama polisi, atau sama pemerintah yang membuat peraturan itu, gitu. Apa? Harus dalam diri, ya kan? Nah, sama seperti ini. Kalau memang ini penggunaan masker bukan karena dari nakes yang nyuruh, tapi ya untuk keselamatan atau kesehatan kita, ya kita pribadi, gitu ya. Jadi nilai-nilai. Nah, di sini ada nilai-nilai keselamatan dan kesehatan, nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai yang universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, ya, diucapkan maupun ditulis, didokumentasikan keberadaannya, dan itu lepas dari segala latar belakang yang kita miliki, latar belakang agama, budaya, negara, bahasa. Semua orang dengan keyakinan itu mampu dan mau, kalau punya motivasi dari dalam, pasti dia mau melakukan hal itu tanpa takut ada embel-embel lain, gitu. Kayak misalnya pakai helm nanti ada polisi di depan, gitu. Bukan lagi karena ada polisi, tapi memang muncul kesadaran dari dalam diri, oh iya, mau ada polisi mau enggak ya itu buat keselamatan aku, gitu. Itu dinamakan keyakinan. Selanjutnya, oke. Mulainya pembentukan keyakinan ini diawali dari kelas. Makanya kita sebut dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu isinya apa? Tentu tadi nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan murid-murid untuk mendapatkan motivasi secara internal dari dalam. Dan ini sama bersifat universal dan diusahakan untuk mudah dipahami. Gitu. Jadi di sini murid itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi jangan sampai kita kasih peraturan tapi mereka pun juga nggak tahu ini tuh peraturan buat apa, kenapa aku harus melakukan hal itu, gitu. Untuk aku apa pengaruhnya, gitu ya. Terus apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Sebenarnya kan kita ngasih peraturan ke anak selama ini kan juga kita punya tujuan yang bisnisnya, bukan yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita kasih peraturan kamu harus gini ya, enggak kan? Selama ini kan tetap ada kesepakatan. Cuman memang belum terbentuk keyakinannya mungkin. Jadi kalau peraturan itu cenderung lebih detail ya, gitu, banyak gitu. Tapi kalau keyakinan ini bersifat universal. Makanya tadi cuma ada satu nilai, misalkan nilai kebajikannya keselamatan aja atau menghormati orang lain aja gitu. Nah,
dalam nilai kebajikan menghormati orang lain itu banyak sebenarnya tindakan-tindakannya gitu. Gitu aja sih bedanya keyakinan dan peraturan. Nah, bagaimana penerapan pembuatan keyakinan itu sendiri itu bisa kita lakukan dengan melakukan program kebajikan. Nah, jadi ini contoh yang bisnis ya. Jadi pertama kita harus lihat dulu daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Banyak nilai kebajikan yang bisa kita adopsi. Yang kita punya di Indonesia ini sendiri untuk di lingkungan pendidikan ya tadi profil pelajar Pancasila yang ada nilai 6 nilai itu. Nah, terus kita tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita jadikan perhatian utama. Mana yang mau kita angkat? Mana yang mau kita sama-sama tepati, sama-sama kita lakukan nilai itu gitu untuk menjunjung kebaikan atau tindakan di sekolah kita. Nah ini caranya harus dengan mengadakan kira pendapat ya dalam kelompok gitu. Jadi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja gitu. Selanjutnya ini menyempurnakan beberapa nilai-nilai kebajikan yang utama lalu dibahas kembali dalam kelompok. Lalu di akhir itu buatlah poster atau muat di sosial media agar keyakinan itu tuh bisa menyebar gitu, menyebar luas dengan tujuan yang baik tentunya. Seperti ini pembuatan karya dari anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal, kayak misalnya be respect, gitu kan, menghormati atau menghargai. Apa yang dihormati, apa yang dihargai mereka jabarkan. Gitu. Terus be ready, be safe dan sebagainya. Gitu ya misinis. Oke. Di sini ini cuma tampilan beberapa nilai kebajikan yang ada di beberapa institusi di Indonesia. Jadi kalau misalkan di kita itu pasti mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, selanjutnya ada lagi institusi di sini Indonesian Heritage Foundation, ya sama bekerja atau bergerak di bidang pendidikan juga. Di sini nilai pendidikan atau nilai kebajikan yang mereka punya ini, gitu, ya. Selanjutnya di sini ada dari Yayasan IBO Primary Years Program, itu sikap unik yang mereka harapkan, itu toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Di sini juga ada misalkan essential virtues. Jadi di sini ada beberapa nilai yang mereka angkat menjadi nilai kebajikan. Jadi setiap institusi, setiap lembaga itu sebenarnya punya nilai-nilai kebajikan. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, dengan keyakinan kelas, ini diharapkan pembentukan budaya positif itu tuh bisa berlangsung, bisa dilakukan sejak dini. Maksudnya dimulai dari skala kecil, baru nanti ke skala besarnya. Nah di sini ada beberapa pernyataan atau aturan dalam pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada poin pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Ya misalnya ya, nggak kayak peraturan, ya kan? Kalau peraturan kan membawa pensil 2 buah gitu ya. Nah kalau misalkan keyakinannya tidak seperti itu gitu, karena biasanya lebih abstrak daripada peraturan. Nah, keyakinan kelas ini juga nanti dibentuk menggunakan pernyataan-pernyataan yang universal juga, gitu. Terus pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak ada kata misalnya dalam keyakinan kelas itu tidak menghargai orang lain, nggak ada kata tidaknya. Jadi kita hilangkan kata positifnya, kata tidaknya diganti dengan kalimat positif seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Makanya tidak sebanyak nanti harapannya
jika dibandingkan peraturan tidak sebanyak peraturan gitu. Terus selanjutnya keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tentu ya kita bikin keyakinan tapi keyakinannya tidak dapat diterapkan di kelas, ya buat apa gitu kan. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya dilibatkan di sini. Jadi bukan hanya muncul dari dalam diri guru, tapi itu muncul dari murid-murid. Ya. Lalu di akhir ini pasti selalu ada refleksi, ada evaluasi untuk meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Seberapa jauh keyakinan ini dapat berpengaruh ke kelas kita, terus apa yang harus dievaluasi dan sebagainya. Oke, nah tadi kita membahas tentang posisi manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer, ya pada akhirnya ini bermuara di sini. Melakukan penerapan budaya positif dengan menggunakan yang namanya model segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses dialog antara orang tua atau guru, ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialognya bersama siapa? Bersama murid. Jadi sebenarnya harapannya di sini ya, orang tua itu juga ikut sebenarnya. Untuk tahap ini kita lakukan di tahapan buku dulu. Kita yang lebih tahu duluan. Ya, jadi ini proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini di highlight. Nah, saat posisi guru itu sebagai manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi ya, dari dalamnya tadi itu. Motivasi intrinsik sehingga nilai-nilai kebajikan tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan yang positif. Maka terbentuklah budaya positif tadi yang akhirnya membentuk karakter murid. Itu PR kita sebenarnya. Nah, ini ada 3, namanya segitiga, ya kan? Jadi ada yang pertama itu yang sebagai dasar dari segitiga itu adalah sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi di sini ketika kita menemukan anak yang melakukan kesalahan, berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, betul ya? Karena kita semua itu pernah melakukan kesalahan, baik siswa, guru, even kepala sekolah, even orang-orang tinggi di atas kita yang pernah melakukan kesalahan, gitu. Nah, lalu di sini menstabilkan identitas ini perannya untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Ketika dia melakukan kesalahan, dia kan cenderung muncul rasa bersalah, terus minder atau apa gitu ya. Itu adalah identitas gagal sebenarnya. Bagaimana kita mengubah identitas gagal pada murid itu untuk menjadi identitas suksesnya? Meski dia gagal, meski dia sudah melakukan kesalahan, tapi itu nggak apa-apa, it's okay. Kamu harus bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Nggak apa-apa salah, tapi kamu harus bergerak ke yang lebih baik gitu. Dengan cara ini, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kamu mah gitu loh ya, misalnya kan ini sudah bilang kamu gitu terus atau apa. Nah, udah semakin tersudut, semakin lagi tersudut kayak gitu terus. Nah, itu ada beberapa pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita ajukan sebenarnya. Ini contoh-contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu tertarik untuk mencari solusinya dari permasalahan ini. Seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia. Ya, ini yang pertama. Untuk sisi yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Sisi yang kedua, di sini. Nah, ini juga berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, ketika seseorang berperilaku
ketika seseorang itu bersikap, tentu ada tujuannya sebenarnya. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa yang akan mereka penuhi sebenarnya? Itu tugas kita untuk mengenali kebutuhan dasar apa yang sebenarnya sedang mereka coba untuk penuhi, gitu di sini. Nah, di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dengan mencoba memahami tujuan perilaku pada murid yang tadi ya. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi ketika kita sudah mengenali, kita bisa memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, jadi ketika kita nggak kenal, kenapa sih dia melakukan hal itu, kita tiba-tiba marah-marah tanpa kita tahu. Ketika dia berperilaku seperti itu, hubungan kita sama murid itu bisa jadi tidak bisa jadi hubungan kita dengan murid itu. Mr. Surya itu nyala nggak? Oh nyala, oke. Aku ngeblank. Bentar. Oke. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan kita dengan murid. Jadi kalau misalnya ada murid nih bertingkah laku salah dia sebenarnya, tapi ketika kita sudah dapat mengenali dan kita mengakui kebutuhan dia apa sebenarnya, kayak misalnya tadi contoh kasusnya ini deh, ada anak yang di kelas kita itu dia selalu pengen ngambil makanan temennya. Ada, kalau misalnya kita identifikasi beberapa kebutuhan dasar manusia, sebenarnya mungkin dari beberapa kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah kita bahas itu ada di murid ini. Misalnya tadi kebutuhan dasar kasih sayang atau kesenangan, misalnya kesenangan ketika dia melihat botol temannya lebih menarik dari dia ambil gitu. Karena dia senang sama botol itu, gitu kan? Jadi ketika kita sudah mengakui kebutuhan murid ini dan mengenalinya, ya mudah-mudahan harapannya kita bisa memperbaiki hubungan kita, bukan lagi kita harus menjudge dia gitu sebagai orang yang bersalah, tapi kita perbaiki dia gitu dari kebutuhan dasar yang sebenarnya pengen dia penuhi, tapi ya dia kan nggak tahu dia harus memenuhi kebutuhan itu gitu loh. Nah, di sini pernyataan atau pertanyaan ini disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan tentunya. Nah, di sini bisa pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah mengakui itu salah, kita bisa pakai kata-kata ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita tanya alasannya apa sebenarnya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kalau boleh pertahankan sikap itu, kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini tuh bisa dipakai untuk beberapa kasus ya, bisnis ya. Jadi tidak hanya dalam satu kasus saja bisa pakai ini juga. Dan ini tuh bisa dimodifikasi, bisa dimacam-macamin lagi gitu kalimatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini tugas kita adalah untuk menanyakan keyakinan apa yang mereka yakini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik sebenarnya. Nah, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses ini setelah stabil, yang tadi jadi dari identitas gagal mereka beralih ke identitas sukses, dan ketika identitas suksesnya itu sudah lumayan stabil, maka murid telah siap. Mereka sudah siap menaikkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, terus apa keyakinan yang kamu percaya, keyakinan kelas yang kamu percaya itu benar. Selanjutnya apa nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, kita tanyakan balik ke mereka. Jadi sebenarnya posisi kontrol manager ini tuh ya
teori ketika praktiknya. Nah di sini, apakah terlihat bisnis? Terlihat ya. Di sini ada contoh kasus Pak Joko dan Mario Adi. Jadi di sini ada Pak Joko sebagai wali kelas dan Mario dan Adi ini sebagai anak muridnya Pak Joko. Mereka itu apa ya, melakukan hal yang tidak terpuji lah kepada Ibu Dina, sang kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Nah di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Joko. Tuh ya, Pak Joko, Mario Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Apa yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Anaknya menjawab, ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami melempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian kayak lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lempar? Iya Pak. Di saat itu mereka sudah menunjukkan ekspresi sedih dan bersalah tentunya. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Pak Joko. Mario dan Adi menjawab serentak iya. Baiklah, di sini ya mulai, ya, lihat. Di sini Bapak bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaiannya bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan gitu. Iya Pak. Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya Pak. Lalu sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Nah di sini Bapak sudah mulai menanyakan apa bisnis? Keyakinannya. Berarti udah masuk ke tahap segitiga yang ketiga ya, sisi tiga ya, menanyakan keyakinan. Oke, di sini Pak Joko terlihat dalam tahap menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan mereka, bahwa tindakan mereka itu tidak benar gitu ya, tapi tidak juga dengan memojokkan gitu. Tuh ini, tapi kalian juga tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah gitu. Ya. Nah selanjutnya kita di sini Mario berkata kita harus bersikap baik satu sama lain. Itu menurut dia suatu keyakinan yang dia yakini. Lalu Adi menambahkan menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Tuh kata Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian naik lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian lakukan itu kalian menghormati orang lain dari umat? Tidak. Lalu Pak Joko bilang, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara yang untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Tanya ini aja ke mereka terus. Tanya pendapat mereka. Setelah mereka dalam keadaan identitas stabil, identitas sukses yang stabil, baru mereka bisa berpikir sebenarnya. Tuh. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Gitu. Jadi dalam kasus ini Pak Joko sudah mulai memperlihatkan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Nah di sini di sini ya kasus penerapan segitiga restitusi sebenarnya ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita identifikasi. Coba bisnis. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Yang tadi itu Pak Joko ya gurunya. Kira-kira posisi kontrol apa yang dipraktikkan oleh Pak Joko tadi? Kira-kira menurut bisnis?
dia sudah menanyakan keyakinan, menstabilkan perilakunya, terus menstabilkan tindakan dan validasi tindakan yang salah dari Mario dan Adi. Yang selanjutnya, oke, kita bahas untuk kebutuhan dasarnya. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi dari berbagai macam kebutuhan manusia tadi? Ketika Mario Adi lempar-lemparan makanan, ketawa-ketawa gitu kan, kesenangan dia, mereka senang kan melakukan hal itu. Emang mereka berusaha memenuhi kebutuhan yang kesenangan itu, cuman ternyata ya ada risikonya ya gitu. Nah ini tadi kita sudah bahas juga ya, tadi kita sama-sama membahas tentang apa yang dikatakan guru dalam tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan. Tadi kita udah bahas. Kira-kira seperti itu Miss untuk penerapan segitiga restitusi itu sendiri dalam budaya positif. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju, yaitu yang tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi di akhir kita bisa tanya, apakah ini sesuai dengan keyakinan kamu? Apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita punya? Gitu. Selanjutnya, harus ada kesediaan orang yang melakukan kesalahan itu untuk memperbaiki masalah. Dalam segitiga restitusi, yang salah harus bersedia untuk memperbaiki masalahnya dengan cara apapun. Gitu. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi harus sejalan gitu. Jadi masalahnya apa? Ya kita harus sejalan gitu pemecahan masalahnya, bukan dengan misalnya Adi telat nih masuk ke kelas, telat 15 menit. Tapi pemecahan masalahnya atau solusinya adalah Adi harus lari keliling lapangan. Nah, itu tidak relevan. Ya. Selanjutnya, di sini yang nomor 4 perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Tentu. Ya, terus yang kelima, di sini perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Nah, kita sebagai guru harus menanyakan kepastiannya. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki supaya mereka enggak hari-hari gitu, enggak santai-santai gitu. Mereka udah bilang janji ke kita mau memperbaiki tapi nggak tahu mau kapan. Iya nantinya kapan. Kita harus tanyakan jelas waktunya. Seperti itu Miss ya. Oke. Nah, jadi itulah segitiga restitusi atau restitusi itu sendiri. Jadi ada penghargaan, ada hukuman, ada restitusi. Beda ketiganya. Tiga nilai itu berbeda. Dan penghargaan itu tidak selalu baik sebenarnya. Ya, ketika kita setelah melakukan atau memberikan penghargaan kepada murid, belum tentu itu sebenarnya baik buat mereka. Cuman dalam teori ini restitusi yang paling tepat untuk penerapan budaya positif. Jadi restitusi itu adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif sekolah. Ya tentunya untuk mewujudkan hal ini kita harus berkolaborasi semua warga sekolah. Jadi penerapannya pun tidak semerta-merta besok bisa dilakukan keyakinan kelas, besok langsung bisa kelihatan budaya positifnya, enggak ya, Mister. Jadi emang perlu proses gitu. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu, dari pembuatan keyakinan kelas, mengenalkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa, dan dari beberapa kelas yang sudah kita kenalkan keyakinan kelasnya atau kita membuat keyakinan kelasnya, yang mudah-mudahan itu bisa jadi keyakinan sekolah kita gitu. Suatu nilai beberapa nilai yang kita yakini benar dan kita semua warga sekolah ini patuh atau memiliki keyakinan untuk
menerapkan nilai-nilai keyakinan yang sudah kita upayakan.